Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di Belajar Fisika Channel. Sepak bola selalu menghadirkan sajian yang menarik, bahkan di luar dugaan para penontonnya. Kalau kita lihat sepakan pemain bola ini, kemudian lemparan pemain basket ini, ternyata ada kesamaan antara sepakan pemain bola dan lemparan pemain basket, yaitu lintasan bola itu sama-sama melengkung. Mereka melakukan hal tersebut itu tidak sembarangan, dengan tujuan agar bola tersebut tepat sasaran. Dalam fisika, ternyata itu dipelajari bagaimana bisa tepat sasaran. Kecepatan saat melempar bola berapa? Sudut lemparan yang dibentuk itu berapa? Jarak jangkauan yang dicapai bola itu berapa? Tinggi maksimalnya bola tersebut berapa? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video pembelajaran ini dengan semangat dan antusias. Apabila tidak mempelajari bab ini, bisa jadi kejadiannya seperti ini. Pada saat bermain game, juga tanpa disadari kita sedang mempraktekkan pelajaran fisika ini. Oke, kita langsung mulai saja materinya, yaitu mengenai gerak parabola atau disebut juga dengan gerak peluru. Gerak parabola adalah perpaduan dua gerak, yaitu GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y dengan waktu yang bersamaan. Dalam gerak ini juga dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga lintasannya membentuk melengkung setengah lingkaran. Mari kita analisis besaran yang ada pada gerak parabola ini. Pertama, kita beri sumbu X dan sumbu Y. Pada saat bola melesat, di sini terbentuk sudut alfa yang disebut dengan sudut elevasi. Sudut ini terbentuk terhadap sumbu X. Kemudian saya beri titik, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Kita mulai pada titik A. Kecepatan awalnya atau V0 pada saat melesat di sini membentuk sudut alfa, sehingga kita uraikan V0 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X kita beri simbol V0X. Karena pada sumbu X mengapit sudut alfa, maka V0X nya sama dengan V0 kali cos kali alfa. Di sini pakainya adalah cos. Sedangkan pada sumbu Y kita beri simbol V0Y. Karena pada sumbu Y tidak mengapit sudut alfa, maka V0Y sama dengan V0 sin alfa. Pakainya adalah sin. Kemudian kita lihat pada titik B. Pada saat di titik B ini, kita bisa mencari kecepatan dan posisi benda. Yang pertama, mencari kecepatan di titik B. Pada titik ini, benda mempunyai kecepatan pada sumbu Y. Kita beri simbol VY. Dan sumbu X kita beri simbol VX. Untuk sumbu X, karena pada sumbu X merupakan gerak lurus beraturan atau GLB, maka kecepatannya tetap, yaitu Vx sama dengan V0 kali cos alfa. Sedangkan pada sumbu Y, kita beri simbol Vy. Karena pada sumbu Y merupakan gerak GLBB yang dipengaruhi percepatan gravitasi, maka dirumuskan Vy sama dengan V0Y min GT. V0Y ini diganti menjadi Vy sama dengan V0 kali sin alfa min G kali T. Tanda min ini dikarenakan benda sedang naik, artinya gerakannya GLBB diperlambat. Sehingga untuk mencari V pada titik B, dirumuskan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Inilah rumus kecepatan. Namun terlebih dahulu harus mencari Vx dan Vy.
Kemudian posisi pada titik B. Posisi di titik B ini juga kita mencari pada sumbu X dan sumbu Y juga. Untuk sumbu X, karena GLB, maka rumusnya adalah X sama dengan V0X kali T. V0X ini diganti sehingga X sama dengan V0 kali cos kali alfa kali T. Untuk sumbu Y, dirumuskan Y sama dengan V0Y kali T min setengah kali G kali T kuadrat. V0Y nya kita ganti sehingga menjadi Y sama dengan V0 kali sin alfa kali T min setengah G kali T kuadrat. Kemudian pada titik C, untuk mencari kecepatan di titik tertinggi, hanya ada kecepatan pada sumbu X saja, dikarenakan benda tidak bergerak ke arah sumbu Y. Artinya Vy nilainya sama dengan 0. Jadi kecepatan di titik tertinggi adalah Vx sama dengan V0 kali cos alfa. Untuk mencari waktu di titik tertinggi, berawal dari rumus Vy sama dengan V0 kali sin alfa min Gt. Di sini karena Vy nya 0, maka dituliskan 0 sama dengan V0 kali sin alfa min G kali T. Min Gt kita pindah ruas menjadi positif, sehingga ditulis G kali T sama dengan V0 kali sin alfa. Sehingga kita dapat untuk mencari waktunya, yaitu T sama dengan V0 kali sin alfa per G. Inilah rumus yang dipakai untuk mencari waktu tertinggi. Kemudian untuk mencari tinggi maksimal, berawal dari rumus Y sama dengan V0 kali sin alfa kali T min setengah G kali T kuadrat. Karena Y max, maka T nya juga diganti dengan T titik tertinggi, sehingga menjadi Y sama dengan V0 kali sin alfa kali V0 sin alfa per G min setengah kali G kali dalam kurung V0 kali sin alfa per G kuadrat. Kemudian kita kalikan V0 sin alfa ini dengan V0 sin alfa, sehingga kita tuliskan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Kemudian bagian yang kurung ini, karena dikuadratkan berarti menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat. Kemudian G ini kita coretkan dengan kuadratnya. Di sini sebenarnya ada nilai 1, namun tidak dituliskan, sehingga kita bisa menuliskan menjadi 1 min setengah kali V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per G. 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Maka untuk mencari titik tertinggi, kita bisa menuliskan dengan rumus Y maksimal sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Inilah rumus yang dipakai untuk mencari titik tertinggi. Kemudian pada titik D. Di titik ini untuk mencari kecepatan dan posisi itu seperti saat posisinya ada di titik B. Namun karena benda ini bergerak ke bawah, artinya itu dipercepat, maka tandanya dirubah menjadi plus. Kemudian pada titik E, untuk mencari waktu dari awal sampai benda ini jatuh, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa waktu dari awal sampai titik tertinggi itu sama dengan waktu dari titik tertinggi sampai benda menyentuh tanah. Sebagai contoh, apabila waktu dari titik A sampai ke titik C itu adalah 3 sekon, maka waktu yang diperlukan dari titik C sampai titik E juga 3 sekon. Jadi waktu total adalah 2 kali waktu titik tertinggi. Jadi dirumuskan T maksimal sama dengan 2 kali V0 kali sin alfa per G. Kemudian untuk mencari jarak jangkauan atau X max, berawal dari rumus X sama dengan
V0 kali cos alfa kali T. T ini adalah waktu dari A sampai E. Jadi dituliskan X max sama dengan V0 kali cos alfa kali 2 kali V0 kali sin alfa per G. Sehingga dituliskan 2 ini pindah ke depan menjadi X max sama dengan 2 kali V0 kali cos alfa kali sin alfa per G. Atau juga dituliskan X max sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Inilah rumus yang dipakai untuk mencari jarak jangkauan terjauh. Boleh pakai yang ini atau boleh pakai juga yang ini. Namun kalau kalian bingung terhadap penurunan rumus yang seperti tadi, kalian silahkan hafalkan rumus yang saya beri kotak. Dan ketika mengerjakan soal, langsung boleh menggunakan rumus yang saya kotakin tersebut. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan tonton video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.